analoginya di dalam diri saya sendiri. Coba. Keselamatan kita itu kan datangnya dari mana? Dari Allah, di dalam iman Bang Nandar kan? Di dalam iman Kristennya dari Tuhan. Nah, seperti apa misalnya nih? Seperti apa saya dapat keselamatan dari Tuhan Yesus, sedangkan Tuhan Yesus sendiri menghendaki saya untuk tersesat? Apakah itu tidak ada korelasinya dengan konsep keselamatan? Itu. Jadi Nandar jangan mengundur-undur waktu untuk membahas tema itu, bilang aja Nandar mau cari data dulu. Saya lebih menghargai itu, Nandar. Gitu. Oke Bang, nanti kita bahas masalah itu Bang. Lari ke pertanyaan lain. Saya carikan datanya dulu. Nah, itu baru fair. Jangan bilang itu tidak ada korelasinya. Tiap kali diskusi, tiap kali juga bilang tidak ada korelasinya. Ya kan? Itu. Karena apa? Karena tidak mampu untuk menjelaskan. Pertanyaan saya simpel kok. Apa tujuan Allah menyesatkan orang-orang yang dia kehendaki? Dan apa tujuan Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dia kehendaki? Memberikan petunjuk kan berarti orang itu mendapatkan keselamatan. Seperti Bang Nandar bilang tadi, kalau Bang Oki mau selamat, percaya kepada Nabi Muhammad, lah berarti kan saya dapat petunjuk, betul nggak? Apa tidak ada korelasinya dengan konsep keselamatan? Nah, itu karena ketidakmampuan Nandar jadi mengundur waktu. Pertanyaan Bang Nandar satu, Matius 5 ayat 20, gimana saya tidak menjelaskan? Lukas 13 ayat 24, dari tadi saya selesaikan. Saya jawab semua itu, tapi Nandar satu ayat saya tidak selesai, kabur sana sini. Habis ini saya nggak tahu alasannya apa lagi. Itu. Habis ini saya tidak tahu alasannya apa lagi. Saya harap jujurlah, beranilah jujur. Kalau memang belum mampu untuk menjelaskan, ngomong aja. Gitu. Jangan panik, Nandar jangan panik, santai aja. Sang debater dari Kuningan, Yonatan Nandar, ya. Panik. Kita lihat Nandar lagi panik, teman-teman. Kita lihat, teman-teman. Wajah Nandar lagi panik, teman-teman. Bantu tap-tap layar, teman-teman. Biar dia tidak panik, teman-teman. Jawab. Teman, bubuk dia. Aduh. Oke. Terima. Jadi dia itu maju kena, mundur kena. Nandar, dosa yang ditebus oleh Yesus itu dosa semuanya. Dosa asal atau dosa berjalan lah. Lantas tadi Anda kenapa mengatakan kalau orang Kristen mabuk-mabukan ya masuk neraka? Waktunya. Ya, ini waktu saya. Loh. Udah keluar waktu di depan saya. Waktu saya, Bang. Waktu saya loh. Gimana sih? Bahkan ada komen yang gini nih. Ada komen nih dari YouTube nih. Nah, Os, Pak, semua dosa ditebus dengan kematian, berarti tidak perlu berhenti berbuat dosa karena semua dosa sudah ditebus. Penonton saya aja cermat ini di YouTube. Dosa semuanya ditebus, dosa asal, dosa berjalan. Tapi kenapa Yesus menyalahkan? Apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari Yahudi, kamu masuk neraka. Jangankan Yesus, Paulus aja mengatakan, apabila kau melakukan keinginan daging, kalian tidak akan masuk surga. Ini saya yang nggak paham atau Anda yang bingung? Coba penonton nih, saya yang bingung atau dia yang bingung? Nandar, dosa kita itu ditebus semuanya. Kamu tidak lebih benar dari Yahudi, kalian tidak akan masuk surga. Tapi Paulus mengatakan, apabila kamu melakukan keinginan daging, tidak akan masuk surga. Terus yang ditebus yang mana? Coba Anda lihat ini. Bahkan Anda menjawab tidak pakai data, brother. Saya bertanya kepada Meta EA. Ya, nih, dosa asal siapa yang mengajarkan? Konsep dosa asal original sins dalam agama Kristen dikembangkan oleh beberapa bapak gereja dan teolog
Yang pertama, Santo Paulus abad ke-1, Santo Irenaeus, Santo Origen, bukan Yesus, bukan 12 murid Yesus. Ternyata yang mengajarkan dosa asal adalah Santo Paulus atau Rasul Paulus. Jeder. Anda mengatakan Yesus menghapus dosa asal, menebus dosa asal, dosa berjalan tanpa ayat. Meta IA lebih pintar, lebih jujur daripada Bang Oki. Ternyata Yesus tidak pernah mengajarkan dosa asal. Ternyata Yesus tidak pernah mengajarkan penebusan dosa berjalan. Coba kau renungkan kebenaran itu di depan mata. Apa yang kau jawab, tidak yang kutanya, tidak ada jawabannya. Kutanya dalil. Menit waktu mana? Gak kelihatan, Iya, kelihatan. aduh, dah Bang Oki udah mulai panik nih. Ini waktu saya nih, ada di situ. Aduh, Bang Oki nih, aduh, gimana sih? Coba kau pikirkan, coba kau renungkan, apa yang kutanya kau tidak ada dalil. Di mana dalilnya kalau Yesus mengajarkan dosa asal? Di mana dalilnya kalau Yesus mengajarkan dosa yang berjalan, ditebus? Di mana? Pakai dalil dong. Ternyata yang mengajarkan dosa asal Santo Paulus abad ketiga, Roma 5 ayat 12. Bang, tobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Berbicara tentang dogma ternyata tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Yesus, Lukas 3 nomor 23 nomor 24, Lukas 13:24, orang pengikut Yesus sedikit yang masuk sorga. Itu Anda tolak. Coba sekarang jawab pertanyaan saya. Di mana Yesus mengatakan dosa yang ditebus oleh Yesus adalah dosa asal, dan Anda mengatakan yang ditebus oleh Yesus adalah dosa berjalan? Di mana ayatnya? Lantas kenapa harus ada ucapan Yesus di dalam Matius 5:20? Kenapa harus ada Lukas 13:24? Lantas kenapa harus kau katakan orang-orang timur yang mabuk-mabukan tidak masuk surga? Sementara Anda sendiri mengatakan dosa mereka ditebus semuanya oleh Yesus. Coba kau pikirkan, coba kau renungkan. Bingung? Habis belum teman-teman waktunya? Udah habis belum? Udah habis, ini baru nih. Dimulai Nandar. Oke. Nah, bingung Bang Oki, bingung. Coba, pasti larinya kemana-mana teman-teman. Kita pastikan nih, larinya kemana-mana pasti. Bang Oki kok kelihatan panik sih? Aku dari Udah tadi. jalan belum? Dari tadi waktunya nggak jalan tuh. Saya bukan tipe framing. Ya belum aja. Ya belum, aku pencet lah. Oke. Terima dulu lah. Nah, begitulah. Itu saya bukan tipe orang yang suka panik. Saya tidak ada framing, memang tidak jalan waktunya. Oke. Nggak ada suara, jangan di-mute. Lah Nanda tanya, kalau memang Tuhan Yesus mengampuni dosa, terus seperti apa orang-orang yang berbuat dosa? Itu. Ya, Nanda bacalah di 1 Yohanes 1 ayat yang 9, saya bacakan. 1 Yohanes 1 ayat yang 9. Kita bukakan data ya. Dari tadi saya itu baca ayat, baca data, ya kan? Itu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kamu mengaku dosa, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa Dia tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 9. Itu yang Anda tanya kan? Itu. Yang penting apa? Kita mengaku dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita,
Kami punya Tuhan yang adil, kami punya Tuhan yang mengasihi, kami punya Tuhan yang mengampuni. Maka kami tidak akan mati di dalam kebinasaan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah orang Kristen mau menyalibkan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya? Oh tidak. Itu ya Nandar ya. Itu gampang sekali Nandar. Kalau saya jawab Nandar pakai data. Balik lagi Nandar, ada waktu 3 menit. Masa saya harus bahas lagi? Mana An-Nahl 93-mu? Lupa Nandar atau menghindar? Di mana jawaban An-Nahl 93 Nandar? Di mana? Dari tadi ya kan? Saya udah jawab beberapa kali. Ya kan? Saya sudah tunjukkan data. Saya sudah tunjukkan dalil saya. An-Nahl 93 dari tadi tidak terjawab. Tidak ada data yang keluar Nandar. Itu mana datamu? Tidak ada satu data pun yang keluar Nandar dari tadi. Kau sibuk bahas iman Kristen. Itu An-Nahl 93 kau kesampingkan. Kan saya bilang kalau Nandar tidak mampu untuk menjawab, Ki, saya jujur Ki, saya tidak mampu untuk menjawab Ki. Udah, katanya sang debater dari Kuningan. Itu kan? Ditanya tidak mampu menjawab, lari, pura-pura lupa. Ya kan? Itu gimana sang debater ini? Itu. Kalau pertanyaan Bang Nandar, saya udah jawab. Bang Nandar boleh baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Itu. Apakah kami sebagai orang Kristen kami mau menyalibkan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya? Tentu tidak Bang Nandar. Tetapi untuk orang-orang yang orang Farisi, maka dia akan ada di dalam kebinasaan. Gitu. Tetapi untuk orang-orang yang mengakui dosanya, mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka kami punya Tuhan yang adil, kami punya Tuhan yang mengampuni. Kami punya Tuhan yang setia. Itu 1 Yohanes 1 ayat 9. Gampang sekali menjawabnya. Pertanyaannya Nandar. Itu. Nah pertanyaan saya Nandar, tolong tunjukkan saya ayatnya. Jangan pakai Alkitab ya. Nih saya ngomong lagi nih. Jangan pakai Alkitab nih. Jawab pakai Al-Quran atau hadis. Pertanyaan saya An-Nahl 93. Saya ulangi pertanyaan saya, takut Nandar lupa. Pertanyaan saya, kenapa? Apa tujuan Allah menyesatkan orang-orang yang Dia kehendaki? Dan apa tujuan Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki? Cuma di situ Nandar. Itu pertanyaan saya cuma itu. Jangan menghindar, jangan lari-lari. Kalau tidak mampu, bilang, oke, saya nyerah. Nah saya tahu kan, itu tenang aja, nggak akan jadi framing Nandar. Tetapi dari awal match ini sampai detik ini, tidak ada Nandar menjawab pertanyaan saya. Tolong, saya minta, jangan bahas Alkitab dulu. An-Nahl 93 selesaikan dulu. An-Nahl, jangan panik Nandar, jangan panik waktu saya. An-Nahl, Bang TB terima kasih. An-Nahl 93, tolong selesaikan dulu Nandar. Selesaikan dulu An-Nahl 93. Silakan Nandar. Jangan terlalu banyak gengsi. Saya informasikan dulu teman-teman, ini sudah merah ini. Kalau tiba-tiba akun saya rungkat, berarti di report. Ini banyak otan-otan yang nge-report akun saya. Tiba-tiba udah merah. Sebentar. Daripada tiba-tiba udah merah, tiba-tiba rungkat, lebih baik sebentar. Sabar. Jadi saya meminta teman-teman tap-tap layar, jangan panik Bang. Terima, udah, diam. Oke, sama-sama closing statement. Jangan lari. Aku belum ngomong. Terima. Bang Oki, kalau berbicara pengakuan dosa, nggak usah jadi Kristen kalau pengakuan dosa diampuni dosanya. Lihat ini. Di Islam juga diajarkan Bang Oki. Quran surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau hanya karena pengakuan dosa diampuni, nggak usah jadi Kristen. Di dalam Islam lebih wow, diampuni dosa semuanya. Lantas fungsinya penebusan dosa untuk apa, brother? Kalau harus mengaku dosa. Saya tanya dalilnya di mana Yesus mengajarkan dosa asal? Di mana Yesus mengajarkan dosa waris, dosa berjalan diampuni oleh Yesus di mana? Lagi pula yang kau gunakan itu bukan perkataan Yesus. Nih saya tunjukkan meta IE lagi. Saya sudah tanya meta IE ini teman-teman ya. 1 Yohanes ditulis tahun berapa? Kitab 1 Yohanes dalam perjanjian baru Alkitab Kristen diperkirakan ditulis antara tahun 90 sampai dengan 110 Masehi. Brother, ini bukan ucapan Yesus dan ini juga bukan ditulis oleh murid Yesus yang bernama Yohanes ya. Jadi sedangkan yang saya buka ini ucapan Yesus loh. Coba saudara perhatikan ini. Ini ucapan Yesus, kenapa Anda tidak percaya? Matius 5:20, tidak Anda imani. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaaman Allah, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini adalah gospel yang berbicara tentang apa yang Yesus katakan di tahun 32 Masehi. Dari rentan waktu 30 sampai 33 Masehi. Ini yang diucapkan. Anda bawa pengakuan dosa di dalam 1 Yohanes yang ditulis pada tahun 100 ya, 80 tahun setelah Yesus diangkat ke langit. Coba Anda perhatikan juga nih Lukas 13:24. Ini loh Yesus mengatakan, berjuanglah untuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk tetapi tidak akan dapat masuk. Baca tafsirannya secara komprehensif, brother. Ini coba Anda buka. Harusnya tadi Anda tuh buka semuanya nih. Kalau kurang waktu saya kasih 10 menit. Ya, ternyata kita lihat di sini teman-teman. Sedikit saja yang akan diselamatkan. Ini menurut ayat loh, menurut Yesus ini loh. Anda malah bertanya, nah, anahel lagi. Brother, saya sudah sampaikan berulang kali. Dan saya akan sampaikan lagi untuk kesekian kalinya. Saya tantang Anda debat dengan tema Tuhan Kristen atau Tuhannya Islam yang menyesatkan. Besok boleh, lusa boleh, kapan Anda siapnya? Baru nanti kita hancur-hancuran membahas siapa yang menyesatkan. Ini temanya saya tulis di YouTube, diskusi Islam versus Kristen, jaminan keselamatan. Bukan itu pembahasan kita. Kalau mau pembahasannya siapa yang menyesatkan, nanti kita bahas di tema itu. Ini temanya bukan tentang siapa penyesat, tetapi jaminan keselamatan. Bagaimana Anda ragu? Bagaimana Anda tidak sanggup menjawab tentang jaminan keselamatan? Padahal jaminan keselamatan adalah hal yang fundamental, yang seringkali disampaikan, diiming-imingi kepada orang-orang yang tidak kenal Kristen. Brother, kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah saudaraku. Jeder, nangis. Ayo Mbak Oki, siap kapan nih? Siapa yang menyesatkan? Siapa penyesat? Tuhannya Islam atau Tuhannya Kristen? Waktu saya. Baik. Diterima Nandar, cepat diterima. Belum ada, belum. Terima apanya? Silakan diterima Nandar. Belum ada. Belum ada apa? Mau saya fotokan, nggak percaya. Itu silakan diterima Nandar. Nah ini baru ada, pura-pura. Jangan kabur, santai Nandar, santai. Ya di mute. Ya.
Itu ya teman-teman ya. Kan saya bilang, ketika ayat itu tidak menguntungkan, dibilangnya 1 Yohanes itu tulisan siapa? Itulah. Itu yang jadi andalan Nandar. Itu akan jadi andalan Anda. Nanti misalnya saya bawa lagi 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Dibilangnya lagi, itu tulisan siapa? Karena ayat itu tidak menguntungkan untuk imannya. Itu. Tapi kalau ayat itu nanti menguntungkan, dikutipnya kan tadi ada ayat yang dikutipnya kan? Itu akan jadi senjata Nandar. Itulah senjata Nandar tiap kali berdebat. Itu. Terus Nandar bilang tadi ya, untuk apa Tuhan Yesus mengampuni? Loh, kan saya udah jawab di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Udah jelas jawabannya. Itu. Terus dijawabnya lagi pula, itu bukan perkataan Yesus lah, itulah. Itu. Kan saya bilang dia akan cari-cari kesalahannya. Itu ya teman-teman ya. Itu, tapi kita nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang pasti kita menjawab. Kita selalu jawab pertanyaan Nandar. Yang Nandar sampaikan tadi dalam Matius 5 ayat 20 saya udah jelaskan. Masa harus saya jelaskan lagi? Di dalam Lukas 13 ayat 24 saya udah jelaskan. Masa harus saya jelaskan lagi? Pakai data saya jelaskan. Itu. Nah, Nandar, kembali lagi, saya tidak akan lari, Nandar. Saya tidak akan lari. Kamu bilang alasan kamu itu tidak ada korelasinya dengan konsep keselamatan. Silahkan Nandar. Itu, silahkan. Kamu sedang mempertontonkan ketidaktahuanmu. Kamu sedang mempertontonkan kalau kamu tidak punya kemampuan untuk menjawab itu. Kamu sedang mempertontonkan kalau kamu tidak sanggup menunjukkan datanya. Dengan apa? Nanti kita bahas siapa Tuhan yang menyesatkan. Loh, korelasinya ada yang saya bawa. Kan saya bilang, korelasinya ada. Semua berhubungan dengan keselamatan. Korelasinya ada. Itu. Nah, yang saya tanya dengan Nandar, semoga ini jadi match yang 5 menit Nandar benar-benar untuk menjelaskan hampir dari 10 match ini. An-Nahl 93 tidak ada katanya korelasinya dengan konsep keselamatan. Nandar berdebat baru sebulan 2 bulan. Yang saya tahu Nandar ini kan sang debater hebat dari Kuningan. Masa Nandar tidak tahu konsep keselamatan itu berbicara tentang apa aja, konsep ketuhanan itu berbicara tentang apa aja. Itu kan lebih lama dari saya dia ini terjun kan. Itu masa dia tidak tahu korelasinya. Seperti yang saya contohkan, masih saya harus ulangi lagi. Atau seperti inilah, capek saya bawa nama saya Nandar. Seperti apa Nandar mau diselamatkan ketika Allah menyesatkan Nandar? Nah, Nandar akan mendapatkan keselamatan ketika Allah memberikan petunjuk kepada Nandar. Itu. Tolong dijawab, jangan lari ke sana kemari ya. Itu. Jawab aja Nandar. Silakan dijawab aja. Itu. Kalau tidak mampu, ngomong, jawab tidak mampu. Ini terakhir kali. Kalau Nandar tidak menjawab, maka saya akan berikan waktu saya semuanya untuk Nandar. Saya tidak akan berbicara apapun. Itu. Kalau Nandar ngeles lagi, tidak mampu menjawab lagi, saya tidak akan berkomentar sedikit pun sampai Nandar menjawab. Karena korelasinya ada. Saya bawakan analoginya. Itu berapa kali saya jelaskan tadi. Seperti apa seorang Oki ini mau mendapatkan keselamatan ketika Allah menyesatkan saya. Apakah itu tidak ada korelasinya? Harusnya ada Nandar. Itu. Silakan Nandar jawab. Saya akan berikan waktu saya untuk Nandar. Itu, saya tidak akan menjawab apapun lagi karena saya tidak mau seperti kemarin Almaris tiba-tiba closing statement dibahasnya. Saya tidak mampu menanggapi apapun. Saya sudah belajar dari kemarin Nandar. Saya sudah belajar seperti apa cara berdiskusi Nandar. Itu, saya tidak mau ayat ini dibahas nanti di closing statement. Kalau mau bahas sekarang. Itu, silakan Nandar.
Bang Oki, ini kita jangan timer dulu, Bang Oki. Kan sudah saya sampaikan di awal, sudah untuk kesekian kalinya. Kalau mau bawa tema siapa yang menyesatkan, Tuhannya Kristen atau Tuhannya Islam, baru kita akan jor-joran. Kita akan pul-pulan secara komprehensif membahas tentang siapa yang menyesatkan. Ya, ini pembahasannya Bang, dari awal kan kita sepakat. Bahasannya jaminan keselamatan. Nanda, Bentar Bang, sabar dulu, sebentar, ini saya sebentar. ngomong loh. Jangan hidupin dulu timernya, sebentar, saya tanggapi sedikit aja. Nanda, Ya. saya jelaskan kenapa saya bawa An-Nahl 93. Kan kita bicara tentang jaminan keselamatan. Siapa yang memberikan kita keselamatan? Kalau di dalam iman Kristen kan Tuhan. Kalau di dalam iman Nandar kan Allah. Betul ya, seperti itu ya, yang memberikan keselamatan. Nah, kenapa saya membawa An-Nahl 93? Seperti apa Nandar mau diselamatkan ketika Allah menyesatkan? Atau seperti apa Oki ini mau diberi petunjuk? Baik, saya jawab langsung aja ya. Nah, Bang gitu Oki. Nandar. Bang Oki, langsung aja kita tektokan aja deh. Bang Oki, kan tadi sudah saya jawab sekian ayat yang saya sampaikan. Enggak ada Nandar bahas An-Nahl Saya 93, tadi, Bang, sudah saya jawab menjawab loh. tadi pilihan tersesat itu Loh. ada di dalam diri sendiri. Terus Nandar Tadi jawab lagi sudah orang saya pertama yang jawab. masuk surga itu adalah Oke. Nabi Muhammad. Oke, coba Anda buka sekarang Quran Surat Yasin ayat ke-1 sampai ke-4. Kalau Anda mau mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, ikuti Rasul yang berada pada jalan yang lurus, yaitu Rasulullah. Anda buka Al-Baqarah, Di timer aja silakan waktu Nandar. ya kan? Ya Tadi di sudah saya timer. berulang kali loh. Nandar jelaskan, Kan saya carikan bingung. datanya. Saya lihat Kalau datanya. tektokan bingung kan? Oke. Ya, di timer Nandar Baik. jelaskan surat Yasin tadi, saya buka datanya. Iya, Quran Surat Yasin. Silakan. Ya. Iya, Quran Surat Yasin. Mana timernya? Belum Diterima. kelihatan di tempat saya Nandar. Alasan lah. Lo bukan alasan menunggu Ya sudah sambungan. ya udah Anda yang kirim, saya yang Kamu terima. batalin dulu di situ. Ini saya nggak bisa. Silakan. Nah, silakan diterima. Nah, oke. Sudah sekian match saya jawab pertanyaan Anda. Quran Surat An-Nahl 93 dengan berbagai macam ayat sudah saya sampaikan. Saya nggak tahu Anda tidak paham, atau Anda pura-pura tidak paham, atau memang hati saudara sudah tertutup dari melihat kebenaran. Bang Oki, kalau Bang Oki memang mau mendapatkan petunjuk, ya ikuti Rasulullah. Di dalam Quran Surat Al-Imran, Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku, Rasulullah. Rasulullah berada pada jalan yang lurus, sama seperti Yesus. Yesus berada pada jalan yang lurus, Nabi Muhammad juga berada pada jalan yang lurus. Quran Surat 36, Surat Yasin. Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ayat berapa Nandar? Ayat berapa? Quran Surat Yasin ayat 1 sampai ke 4. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke 1 sampai 2. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada petunjuk di situ. Jadi bukan saya nggak mau membahas, sudah berapa ayat yang saya sampaikan. Makanya saya tadi tawarkan, Bang Oki, kalau mau membahas itu secara komprehensif, dua arah, nanti kita bahas Tuhan Kristen atau Tuhan Islam yang menyesatkan gitu loh. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dan di dalam Quran dan hadis. Ini baik yang berada di YouTube maupun yang ada di TikTok, temanya jelas nih, jaminan keselamatan. Ketika Anda tidak sanggup menjawab, Anda lari kemana-mana. Coba sekarang saya tanya nih, di mana Yesus mengajarkan dosa asal? Coba Anda tanya EA, nggak pernah Yesus mengajarkan dosa asal. Lalu dari mana Anda dasarnya kalau Yesus menebus dosa asal? Di mana ayatnya Yesus mengajarkan dosa berjalan ditebus? Di mana? Sedangkan Matius 5:20 berbicara tentang apa? Lukas 13 ayat ke-24 berbicara tentang apa?
Bukan saya antipati terkait 1 Yohanes. Kalau Anda mau berbicara tentang apa yang dikatakan, apa yang diperbuat oleh Yesus hanya di dalam gospel sinoptik dan non-sinoptik. Matius, Markus, Lukas, gospel sinoptik. Gospel Yohanes, gospel non-sinoptik. Itu hal yang dibicarakan, hal yang diperbuat oleh Yesus. Kalau 1 Yohanes itu bukan ucapan Yesus. Lagi pula 1 Yohanes di situ berbicara tentang pengakuan dosa, bukan tentang penebusan dosa, brother. Makanya saya katakan, Bang Oki, penebusan dosa itu tidak pernah ada. Kalau ada, kenapa Yesus mengatakan di dalam Matius 5:20 kalian tidak akan masuk surga? Ternyata syarat masuk surga itu ada klausulnya, tidak asal percaya dan dibaptis. Saya belum nanya loh. Ternyata di dalam agama Kristen ini nggak adil. Bayi tidak masuk surga. Karena di dalam Markus 16 nomor 16 atau ayat ke-16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ternyata bayi yang meninggal dunia sebelum dibaptis dan percaya itu masuk neraka dalam ajaran Kristen. Tapi kalau dalam ajaran Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Islam itu jelas dari berbagai macam aspek dan unsur. Kalau Kristen, oh dosa asal ditebus Yesus. Di mana ayatnya? Nggak nyambung. Nggak ada ayatnya. Di mana ayatnya Yesus mengatakan dosa asal ditebus oleh dia? Di mana? Bagaimana ada? Sedangkan dosa asal diajarkan oleh Paulus, bukan diajarkan oleh Yesus. Bagaimana Anda mengajarkan dosa berjalan ditebus oleh Yesus, sementara Yesus saja mengingkari? Bukan hanya Yesus yang mengingkari, Paulus aja di dalam Galatia 5:19 mengingkari. Bang Oki, ini dilihat oleh 4.300 mata memandang yang berada di TikTok. Ada 10.000 orang yang berada di YouTube. Nah, Anda semakin banyak orang. Saya tadi itu ditelepon oleh orang Kristen loh. Bang Nandar, terima kasih, saya mulai goncang iman. Tolong carikan saya ustadz. Loh, bener saya ditelepon tadi. Loh, ada orang Kristen minta diruqyah. Loh, bener demi Allah. Tadi ada orang Kristen nelpon saya minta diruqyah. Loh. Udah Bang Oki ya. Bang Oki nggak ada ujungnya. Udah terkalahkan.